Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Aing ya, di channel mamprang.id. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing-sharing atau berbagi ilmu untuk kalian-kalian semua yang baru lulus dari SMA, SMK, STM, pesantren atau yang sederajat lainnya. Mungkin beberapa dari kalian juga masih bingung ya, pengen kuliah di mana, ambil jurusan apa. Nah, sebelum kalian menentukan ingin kuliah di mana atau mendaftar kemana, sebaiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apa saja sih perbedaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan juga akademik. Oke, gak usah banyak basa-basi, langsung saja kita bahas satu persatu 5 perbedaan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, biar kalian semua bisa langsung mendaftar ke perguruan tinggi yang kalian inginkan ya. Yang pertama, universitas. Nah, universitas ini adalah perguruan tinggi yang menyediakan pendidikan berbasis akademik dan juga vokasi. Oh ya, buat kalian yang belum tahu akademik dan vokasi, jadi akademik ini adalah sistem atau metode pembelajaran untuk sarjana, magister, dan juga dokter atau S1, S2, S3. Sedangkan vokasi ini sistem atau metode pembelajaran untuk diplomat D1, D2, D3, dan juga D4. Terus yang membedakan juga di sini, akademik ini lebih banyak menyampaikan materi daripada memberikan praktek, sedangkan vokasi lebih banyak melakukan praktek daripada penyampaian materi, seperti itu. Terus universitas juga mempunyai beraneka ragam fakultas. Jadi ada dari kedokteran, seni, teknik, ekonomi, hukum, dan masih banyak lainnya ya. Jadi istilahnya kalau universitas itu mempunyai banyak sekali fakultas dan hampir lengkap lah, seperti itu. Terus kita lanjut yang kedua. Nah, yang kedua di sini ada institut. Nah, institut juga hampir sama seperti universitas ya. Dia menggunakan pendidikan berbasis akademik dan juga vokasi. Cuman yang membedakan institut di sini adalah fakultasnya. Karena fakultas di institut itu terbatas, hanya mengambil fakultas-fakultas dari bidang keilmuannya saja. Misal contohnya ITB, nah Institut Teknologi Bandung. Jadi institut di sini hanya mengambil fakultas-fakultas dari teknologi, teknik, terus arsitek, dan yang sejenis-jenisnya. Terus contoh lagi, misalkan IPB, Institut Pertanian Bogor. Berarti jurusan-jurusan di dalamnya tentang pertanian dan juga peternakan. Terus ada lagi IKJ, Institut Kesenian Jakarta. Nah, di dalamnya berarti tentang seni dan budaya, seperti itu. Lanjut, yang ketiga. Nah, yang ketiga di sini ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi juga hampir sama ya seperti institut dan juga universitas. Dia juga menggunakan pendidikan yang berbasis akademik dan juga vokasi. Terus yang membedakan sekolah tinggi di sini sama dari fakultasnya, karena sekolah tinggi cuma mempunyai satu fakultas saja. Contoh misalnya STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Nah, berarti jurusan-jurusan di dalamnya hanya seputar administrasi, seputar fakultas tersebut. Atau STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, berarti jurusan-jurusannya juga hanya tentang agama Islam, seperti itu. Yang keempat, ada politeknik. Nah, politeknik ini lumayan cukup berbeda ya dari 3 perguruan tinggi sebelumnya. Karena politeknik ini hanya mempunyai pendidikan yang berbasis vokasi atau D3, D4 seperti itu. Terus jurusan-jurusannya juga terbatas, hanya dari beberapa bidang keilmuan dan juga teknik. Tapi yang unik di politeknik ini, kita bisa mengambil jurusan yang lebih mendalam di pertama kali kita mendaftar. Contoh misalnya kita ingin mengambil teknik sipil. Nah, teknik sipil ini sebenarnya di dalamnya ada lagi bercabang-cabang seperti konstruksi gedung, transportasi, tentang jembatan atau jalan. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil cabang-cabang tersebut di pertama kali kita mendaftar. Jadi kita bisa memperdalaminya lebih cepat, seperti itulah. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu akademi. Nah, akademi ini hampir sama dengan politeknik ya.
dia hanya menggunakan satu pendidikan yang berbasis vokasi. Tapi yang membedakan dengan politeknik, akademi ini cuma mempunyai satu fakultas saja. Contoh misalnya Akpol, Akademi Kepolisian, Akmil, Akademi Militer, terus ada lagi Akbid, Akademi Kebidanan. Nah, seperti itu. Jadi kita cuma bisa memilih satu saja. Kalau Akpol ya berarti jadi polisi, kalau misalnya Akbid jadi kebidanan, kalau misalnya Akmil jadi militer, seperti itu. Oke, setelah kita bahas semuanya, semoga informasi-informasi yang saya berikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian. Dan tips sedikit buat kalian-kalian semua yang ingin mendaftar. Jika kalian yang suka belajar di kelas, mendengarkan materi, ambillah jurusan-jurusan yang sampai S1. Sedangkan buat kalian-kalian yang malas belajar di kelas, lebih suka praktek, lebih suka terjun lapangan, nah ambil jurusan-jurusan yang sampai D3. Itu lebih membantu sih untuk kalian. Jadi kalian bisa belajar sambil bersenang-senang. Oke, yang terakhir, jangan lupa kalian semua harus like, comment, share, and subscribe video ini supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya ya. Dan yang terakhir, salam mamprang.